Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia pemberian dari Allah yang tiada terhingga jumlahnya. Mensyukuri dalam hati, dengan lisan dan dengan perbuatan kita. Dengan bersyukur ini pasti nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya sembari kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 8 amalan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kita berusaha dan terus berusaha. Kita sibuk dengan mencari keridhaan Allah. Jangan sibuk mencari keridhaan manusia. Jangan sibuk kita mencari kepuasan dunia, pujian dari manusia, dan kita sibuk dalam urusan-urusan selain dari urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang bisa semakin merakatkan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa diperoleh oleh mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai dengan 8 yang saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya, yaitu Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Maka amalan yang pertama agar kita memperoleh keridhaan Allah adalah kita beriman disertai dengan amal soleh. Maka dalam Al-Quran banyak sekali diungkapkan innal ladzina amanu, biasanya dengan diikuti dengan wa amilus sholihat. Dalam surat Al-Asr juga ada, dalam surat-surat ayat-ayat yang lain juga banyak ditemukan yang demikian itu. Sehingga iman dan amal soleh ini harus senantiasa berjalan beriringan agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iman yaitu keyakinan yang menancap dalam hati yang kemudian melahirkan amal soleh. Dan amal soleh harus dilandasi dengan iman. Inilah
hal pertama yang menjadi pondasi bagi kita untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk mengikuti amaliyah para sahabat Nabi. Maka dalam surat At-Taubah ayat 100 disampaikan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk, yaitu as-sabiqunal awwalun, dari golongan kaum muhajirin dan kaum ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan mereka disediakan oleh Allah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Zalikal fawzul azim. Al-Quran surat At-Taubah ayat 10. Para sahabat merupakan orang yang menjumpai atau bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu nanti ada tabi'in, ada tabi'in, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian adalah al-wala dan al-baro. Al-wala artinya adalah penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang-orang yang melakukannya. Jadi di antara tanda orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia condong melakukan semua dengan penuh keikhlasan. Kemudian al-baro berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkainya, baik itu berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, serta kepercayaan, serta kepada omongan orang-orang yang tidak berdasar. Inilah diantaranya supaya kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah menyampaikan pesan kepada kita, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapakmu, atau anak-anak atau saudaramu, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka. Nah ini, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan karunia Allah. Mereka itulah golongan-golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, upaya kita dalam mencapai keridhaan Allah, dan ini sangat sederhana dan kita bisa melakukannya, yaitu dengan memuji Allah ketika kita makan. Utamanya adalah sesudah makan. Jika kita mencukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah minimal setelah makan, juga diperbolehkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridho kepada hamba-hambanya yang mengucapkan tahmid atau alhamdulillah sesudah makan. Kalau kita mungkin doa sebelum makan hafal semuanya, anak-anak juga hafal, tapi seringkali doa
atau ucapan setelah makan kita seringkali lupa atau melupakan, atau jangan-jangan kita ada yang belum hafal. Maka kita upayakan setelah makan minimal mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, agar kita memperoleh keridhaan Allah, yaitu kita menghindari syirik atau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak saling berpecah belah, dan kita harus saling menasehati satu dengan yang lain. Sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian pada 3 hal dan memurkai kalian karena 3 hal. Yang pertama, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Kemudian yang kedua, kalian semua berpegang teguh kepada tali agama Allah serta tidak berpecah belah. Kemudian yang ketiga, kalian saling menasihati dengan orang yang Allah kuasakan kepadanya pada urusan kalian. Dan Allah Azza wa Jalla memurkai kalian dalam 3 hal. Yang pertama adalah berkata-kata dengan prasangka atau suudzon. Kemudian yang kedua, banyak meminta-minta atau banyak bertanya-tanya. Kemudian yang ketiga, banyak menghambur-hamburkan harta. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, agar kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat penting bagi kita, yaitu kita hendaknya memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumbungnya orang tua, senangnya orang tua. Jadi ini upaya kita untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah, atau dalam bahasa yang lain ridha Rabbi fi ridhal walid. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah sangat bergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ridallah fi ridal walidain wa sukhdullah fi sukhdul walidain. Kita hendaknya menjauhi sakit hatinya orang tua, murkanya orang tua, atau tidak ridhonya orang tua kepada kita. Kemudian yang ketujuh adalah kita memperbanyak infak di jalan Allah. Ini upaya kita untuk memperoleh keridhaan Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Pada dalam surat Al-Baqarah ayat 265, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesan kepada kita, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Dan pada ayat yang lain Allah menyampaikan pesan yang sangat bagus kepada kita. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang ke-8 adalah kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini mungkin kita banyak sibuk berkorban di jalan manusia, mengorbankan diri kita, baik itu pikiran, tenaga maupun harta, untuk orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, maka utamanya adalah kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-Baqarah 207 Allah menyampaikan
peringatan kepada kita yang sangat bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Inilah diantaranya jemaah sekalian sebagai upaya kita agar arus spiritual menuju kepada keridhaan Allah kita semakin baik, semakin stabil. Maka kita berupaya untuk mengamalkan jalan-jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk memperoleh keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.